Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Trading with Kevin. Kenalkan, saya Kevin atau aku Kevin. Di video kali ini, aku akan sharing 5 buah saham yang menurut aku menarik untuk aku tradingkan di dalam waktu dekat ini. Nah, langsung saja, saham pertama itu adalah MAPI. Kenapa MAPI? Karena saham ini adalah, kita buka weekly-nya dulu. Saham ini adalah saham yang kalau bisa dibilang dia itu turun dan pelan-pelan udah mulai naik. Jadi dia itu ini high-nya, ini low-nya. Kemudian dia sudah mulai membentuk uptrend dengan dia membentuk higher high. Nah, di sini. Dan higher high-nya di break di sini. Jadi saya lihat pertama di sini dia sudah di break ya. Yang apa? Yang trend line-nya ini. Jadi high-nya ini udah di break pelan-pelan. Kemudian kalau kita di daily, kalau teman-teman lihat di daily, dia itu di sini sebenarnya sudah break dengan volume yang lumayan. Tapi dia langsung pullback. Lalu di sini dia ada second break. Nah, di candle ini, misalnya saya taruh garis vertikal, dia tuh udah coba attempt buat break, tapi dia turun. Artinya apa? Artinya price sudah ada buyer yang serius yang mau beli harga ini dengan lebih mahal premium, sehingga naik. Tapi biasanya retail-retail seperti kita yang coba ikut-ikutan beli dan coba HK di bid yang tipis atau over yang tipis, itu menyebabkan price naik dengan kencang. Nah, sehingga dia turun, market maker-nya turun. Karena market adalah function dari supply and demand, permintaan dan penawaran. Karena yang beli mungkin waktu itu retail, sehingga candle-nya jelek. Jadi dia mencari demand yang sesungguhnya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat penurunan harga terbatas. Walaupun volume yang cukup relatif gede, yaitu spiking dari average-nya ini, moving average volume, tapi ujung-ujungnya price mulai naik. Dengan demikian, ini sebenarnya adalah indikasi kalau MAPI ini atau sektor retail ini mungkin akan mengalami exit dari long time consolidation. Mengingat trading itu kalau misalnya market action decision everything, market itu function of looking forward. Jadi mungkin ekspektasi pasar melihat, oh Mitra Adi Perkasa ini sudah mulai bullish karena kondisi ekonomi sudah mulai membaik, banyak orang belanja di mall. Jadi untuk trading plan-nya sendiri, kalau aku sih simple, ada dua, bisa buy on breakout di sini kalau dia break, atau dia retest ke, misalnya kalau retest biasanya aku turun ke candle yang 60 itu 1 jam. Jadi di mana ada tumpukan-tumpukan apa, tumpukan-tumpukan candle di sekitar sini. Tapi ini sekitarnya tanggung karena kalau dia retest lagi berarti belum serius bayarnya. Jadi kalau benar-benar mau beli buy retest, ya aku bakal beli di dekat-dekat bawah. Nah, untuk stop loss sendiri biasanya aku nggak minimal 5% karena aku nggak suka kena volatility dan target price-nya minimal di recent high. Jadi itu walaupun kecil tapi itu lumayan. Nah, tapi kan itu kan kalau begini kan sebenarnya kurang menarik. Jadi kita coba pakai analisa gampang-gampang aja, misalnya pakai Darvas box. Jadi tinggal box ini kita pindahin ke sini, lalu target price-nya adalah upper dari box-nya. Jadi ini udah lumayan 1:2. Nah, jadi untuk MAPI paling trading plan aku gitu. Jadi tunggu dia turun atau dia breakout. Nah, kalau dia breakout justru lebih bagus. Kenapa? Karena ya berarti ada keseriusan buyer dan memang kelihatannya pergerakannya terbatas. Tapi di kondisi market saat ini lebih penting cari yang pasti. Jadi kalau kita bisa cuan itu udah bonus. Kalau misalnya bisa apa? Kalau misalnya bisa dijaga cuannya juga, jangan sampai udah cuan malah jadi loss karena nggak dijaga. Jadi itu untuk MAPI. Kemudian saham kedua itu PSKT. Nah, kenapa saham PSKT menarik? Pertama, saham PSKT ini harus diketahui adalah saham gocap dari tahun 2014. Lalu, sini ada volume. Ya, sini ada volume.
Nah, dia udah mulai ramai perdagangan kan. Kemudian dia sempat sentuh level 50 lagi sini, lalu dia mantul. Nah, di sini dia nggak sampai level 50 udah mulai ada yang beli. Di sini sebenarnya udah kelihatan gejolak-gejolak ada buyer. Serp, volume naik, volume naik. Nah, di sini yang bikin menarik itu adalah itu naik dengan beberapa kali dengan volume, dan secara kasat mata dia membentuk pola ascending triangle di mana penurunannya semakin lama semakin terbatas. Nah, kalau misalnya ini kita pindahin ke sini kan mirip. Nah, jadi gimana trading plan-nya? Trading plan-nya biasanya gini. Kalau misalnya udah gini ya tinggal di ini dibikin begini, terus beli sekitar di sini. Target price-nya bisa diukur juga. Target price-nya kira-kira begini. Di ini pindahin ke sini. Jadi ini bisa taruh di sini. Nah, kalau misalnya ini kita pindahin, berarti target price-nya di mana? Target price-nya berarti di sini, which is itu dekat daerah resisten ini atau area supply. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya aku mau beli ini besok, trading plan aku tinggal buy dekat-dekat sini, stop loss seperti yang tadi aku bilang, biasanya minimal 5% lah. Mungkin ARB let's say 7%, 8% gitu. Target price jelas di sini. Tapi jangan lupa, kondisi market kan masih belum bullish. Jadi mungkin resisten-resisten, nah ini mungkin aku geser dulu ya. Nah, mungkin resisten-resisten seperti ini bisa menghalangi. Nggak usah muluk-muluk. Ini high, mungkin bisa jadi target terdekat. Jadi kalau misalnya price, sorry, turun, kemudian naik, nah coba bisa consider buat take profit sebagian di sini, baru nanti beli lagi kalau pullback atau gimana. Yang penting dijaga, karena kondisi market sekarang lagi kurang apa, kurang 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 masih sideways, jadi choppy price action atau price action-nya mungkin bisa false break banyak. Jadi kayak ini juga sebenarnya adalah retest dari area supply and demand ini atau RBS atau SBR, support become resistant. Jadi perlu dijaga dan diperhatikan. Nah, untuk memastikan kita punya apa? Kita punya validitas dari trade ID ya. Kita lihat di sini dia kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, jadi itu naik dengan volume yang lumayan. Tapi penurunannya kecil. Pun kalau misalnya ini adalah dua candle ini gabung sama dengan candle ini, ya udah berarti mungkin ini adalah efek dari um, volatility atau scalper yang masuk ke dalam perdagangan. Jadi ya wajar-wajar aja ada volume seperti ini gede, tapi kan penurunannya juga terbatas. Jadi dia untuk high. Jadi kita bisa ekspektasi buat beli-beli di dekat proyeksi dari trendline ini. Tetap berikan ruang karena yang namanya chart itu tidak picture perfect atau nggak seperti di buku yang kita pelajari. Jadi berikan ruang untuk error atau bahasa Benjamin Graham-nya margin of safety, sehingga kalau misalnya jangan sampai nanti dia tembus dikit gitu baru naik. Nah kan sakit hati. Jadi biasakan punya sedikit room of buat volatility, sehingga ketika trade plan-nya apa mungkin kurang tepat, dia masih bisa apa bertahan. Tapi kemudian untuk dievaluasi supaya kita bisa improve sebagai trader. Nah, jadi itu untuk apa PSKT simple. Bisa juga buy on breakout. Tapi kan ini lumayan ya 10%. Jadi most likely bakal beli di daerah-daerah buy on retest gitu atau buy before breakout gitu. Kemudian saham berikutnya itu MBAP. Kenapa saham MBAP? Nah, saham ini super bullish ya. Ini dia udah all time high, terus dia break all time high di sini bulan Maret, terus langsung naik. Terus ini ada gap. Nah, yang sebenarnya saya suka dari price action ini adalah selain dia sangat bullish dan fundamentalnya saya suka, di sini dia ada mini inverted head and shoulder. Jadi yaitu bergerak seperti ini. Dan dia langsung capai target dari inverted head and shoulder-nya. Sini left shoulder, sini head-nya, sini right shoulder-nya, dan dia langsung capai TP. Dan bukan cuma itu, dia membentuk yang namanya runaway gap atau intinya masih gap. Nah, kita belum tahu ini bakal naik atau turun, tapi dengan hipotesa atau prediksi kalau price akan naik lagi, maka ini akan jadi runaway gap, di mana runaway gap itu ya gap yang nggak ditutup lagi karena dia bakal naik. Jadi
cara entry-nya gimana atau cara buy-nya gimana atau trading plan saya gimana. Simple. Jadi kan di sini kan price sempat naik terus reject. Nah, kenapa reject? Karena ya biasa ada orang taking profit gitu kan. Kemudian juga mungkin marketnya pas itu bearish atau lagi koreksi sehingga candle-nya begini. Namun lihat lagi penurunan terbatas dan mirip-mirip kan. Jadi dia membentuk semacam standing triangle. Nah, jadi ini mungkin ini salah satu variasinya di mana ada false breakout tapi penurunannya tetap terbatas. Jadi ya mungkin sebenarnya ini kalau bisa dibilang langsung capai TP false breakout-nya tapi dia back to retest. Jadi dia jatuhnya apa? Jatuhnya dia bullish channel kalau valid. Nah, untuk memastikan kita punya apa? Trade idea, kita juga bisa lihat di sini dia ya bullish tapi volume turunnya kecil relatif terhadap volume breakout. Sehingga dalam tanda kutip penurunan ini masih sehat dan jelas seperti retest di daerah resisten jadi support. Jadi kita bisa kalau untuk trade plan kita mungkin bisa beli di sini dan target pertama kalau secara intraday mungkin beli di sini di upper dari bullish channelnya. Kalau untuk target jangka panjang udah jelas ini bisa dibilang pakai apa namanya apa wave XAY atau apa ya nama harmonisnya saya lupa. Tapi bisa begini, jadi ada pola dia kenaikan ini turun dan kenaikannya sama persis dengan ini. Jadi tinggal kayak tadi saya ulangi, tinggal naik di copy terus ini. Jadi kenaikannya juga bisa dibikin sampai sini. Ini kan ini lumayan ya. 1/8. Tapi ya balik lagi, ini kan 2%. Jadi ya digedein aja. Misalnya saat ARB gitu kan. Misalnya ARB, misalnya besok langsung beli di open. Berarti stop loss-nya di ARB. Teman kalau mau dikecilin ya bisa sebenarnya, tapi harus disiplin karena jangan sampai kayak kamu tiba-tiba loss di market open yang begitu volatile langsung kayak um, ya kena stop loss gitu kan langsung jual kan itu kinda annoying. Jadi make sure kamu mengerti resiko-resiko seperti itu kalau kamu mau pakai stop loss yang kecil. Nah, jadi ini trade plan untuk apa? Untuk MBAP. Kemudian ada saham PTPW. Nah, saham PTPW ini sebenarnya bearish, tapi yang saya suka dari sini adalah volumenya itu sudah mulai naik. Terlepas saya belum cek ini repo atau tidak, tapi volumenya mulai naik. Dua yang saya suka adalah dia break high ini, jadi ini kan bearish, tapi dia break high ini tanpa basa-basi. Jadi dia break, ya break. Sebenarnya ada sih basa-basinya, jadi dia di sini ada apa doji, tapi dia langsung naik gitu kan dojinya. Nah, dan dia breaknya ini dengan high volume. Jadi kalau bisa dibilang di sini dia sebenarnya berkali-kali membentuk titik beli atau pivot buy itu dan seperti ini. Tapi ya kebetulan saya belum pantau ini kemarin masih skripsi. Jadi ini gimana trade plan-nya? Ini kan jelas ini bullish, volume juga mulai naik dan turunnya juga ini agak concerning sih. Dia volumenya gede tapi itu udah mulai naik lagi. Jadi ini apa namanya? Bisa jadi ini namanya shake out. Jadi atau retail buang barang tapi yang punya uang gede atau bandarnya atau yang punya kepentingan dia masih tak mau beli. Dan kalau misalnya ada beberapa perspektif, yang pertama dia bisa bikin daily triangle atau daily chart pattern yaitu triangle, atau juga bisa dia membentuk flag atau ascend broadening wedge. Tapi kalau untuk continuation apa skenario berarti dia seperti ini. Nah, sebenarnya ini ada isunya kalau misalnya ini adalah seperti ini bisa jadi dia mau retest dulu ke sini. Nah, tapi dengan asumsi seandainya ini adalah apa saham winner atau saham pemenang, di mana dia naik tanpa basa-basi, jadi ya, target price-nya lumayan, dia bisa begini dan begini untuk target price-nya. Nah, gimana cara saya beli? Mungkin besok saya akan memperhatikan apa bid offer untuk beli. Jadi kalau misalnya dia breakout dan volumenya udah mulai-mulai gede, saya bakal coba cari area beli dengan mempertimbangkan area-area resisten dari sini. Jadi break dari trendline ini aja sebenarnya udah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dia all time high. Isunya apa kalau all time high? Isunya itu dia perlu 3%. Jadi
Tergantung kamu tipe trader yang mau mengorbankan 3% atau demi keamanan, jadi kamu beli pas dia udah break high ini, atau kamu mau beli dia pas dekat-dekat sini dengan melihat bid offer. Jadi itu perlu kamu pertimbangkan lagi. Kalau misalnya kamu bisa present di market saat itu juga, kamu bisa memperhatikan titik-titik itu. Jadi begitu dia break, dia break. Cuman hati-hati kalau misalnya saham-saham yang low low volume atau low liquidity, dia bisa tiba-tiba melunjak dia punya bid offer. Jadi kamu harus cepat kalau misalnya mau beli. Nah, untuk tracknya, maaf tadi saya belum bikin. Jadi mungkin tracknya begini. Dan biasanya kalau saya buy on breakout itu stop loss, ya biasa. Bisa 5%, bisa ARB. Karena menurut saya kalau misalnya memang saham mau beneran naik, nggak perlu nggak perlu banyak-banyak apanya turunnya. Jadi malah kalau saya buy on breakout mungkin uh, risknya bisa kecil, tapi ketat. Karena saya nggak mau begitu dia naik, dia turun lagi, seperti MBAP tadi. Cuman penurunannya masih terbilang relatif aman, so far ya. Nah, yang terakhir itu ada MMLP. MMLP itu gimana? Kenapa saham ini menarik? Pertama, saham ini ada story, yaitu kalau nggak salah Tokopedia ya, yang gudangnya. Jadi dia ini saham yang berhubungan dengan Goto untuk gudang-gudang barang mereka, smart smart warehouse. Nah, pertama di sini dia bisa lihat ada rejection dari support, di mana support ini sebelumnya bisa membawa harga mantul tinggi, tapi ini dia nggak langsung arah, jadi that's the fact. Tapi yang bikin menarik adalah di sini kan dia udah breakout ya, dari sebelumnya ini harga turun drastis. Nah, volume juga udah berkurang relatif di sini. Jadi ini mungkin kalau saya flashback, kalau nggak salah ini masa di mana ini mulai dalam tanda kutip rame di trade kan, atau rame di grup Telegram atau grup apa gitu kan, dan sempat mau naik tapi turun, sempat naik turun. Nah, di sini judgementnya, di sini sebenarnya penentuannya. Nah, sekarang coba kamu tanya dalam diri sendiri, kenapa pas dia turun tapi dia langsung naik? Artinya apa? Yang punya yang tahu informasi insider, orang dalam dari aplikasi dari saham ini tahu sesuatu di mana kita nggak tahu. Nah, jadi em, yang bagus dari sini apa? Pertama dia retest di sini, turun. Tapi lihat volumenya kecil kan? Volumenya kecil, lalu dia breakout lagi. Breakout malah bukan breakout cuman dari sini, tapi dia breakout dari high-nya dengan volume yang lebih gede lagi malah. Nah, sekarang ini lucu. Entah kenapa dia menahan seperti ini. Jadi dia membentuk semacam-macam pattern rally base rally. Nah, ini pattern sering ketemu di forex. Nah, seperti ini, rally base rally. Jadi ya, dan posisinya sangat dekat dengan bawah dari base-nya. Jadi trade plan-nya gimana? Asumsi saya kalau ini memang mau naik, kalau memang mau naik ya dengan volume seperti ini, jadi menurut saya nggak mungkin ada orang kurang kerjaan bawa naik ini dan turun ke sini. Salah satu resiko dari saham downtrend yang saya kurang suka adalah kalau ada orang yang cut loss. Jadi mungkin ada orang beli sini, cut loss di sini, jadi harga turun. Nah, jadi cara belinya apa? Cara belinya tinggal beli di support. Nah, which is sekarang udah di support. Nah, beli di sini, stop loss-nya biasa, minimal 7% gitu. Lalu, targetnya pertama pasti di resisten, kemudian di target pattern yang bisa kita cari dari daily chart. Nah, dipindahin ke sini, lalu pindahin sini. Nah, ini aja dia udah 1:5. Dengan asumsi trade plan-nya benar, tanpa retest, tanpa basa-basi dia langsung naik. Nah, tapi kita perlu ingat, kenapa price berhenti di sini? Oh, ternyata kalau dilihat ke kiri ini adalah daerah daerah retest. Jadi bisa jadi dia nanti pas udah break dari high ini, mungkin dia retest lagi. Jadi kebetulan kita kan buy di support, which is average kita bakal bagus kalau misalnya dia mereka bakal bullish lagi. Dimana saham bullish itu kan pergerakannya gini. Nah, dan kita beli di sini.
kemungkinan kita beli di sini kan. Nah, jadi salah satu cara buat manajemen trade-nya nanti kamu bisa jual di dekat resisten ini. Dijual dulu dikit buat ada masukin profit, buat bisa apa? Ada uang jaga-jaga buat beli lagi atau gimana. Setidaknya kita udah ngantongin profit yang kita dapat. Lalu kalau naik ya syukur, kalau turun berarti oke, setidaknya kita udah ambil profit dan melindungi kapital kita. Jadi nanti bisa dievaluasi lagi di real market dengan memperhatikan candle 60 menit distribusi. Sebenarnya kenapa 60 menit? Karena 60 menit ini cukup merepresentasikan pergerakan seluruh market. Sedangkan kalau candle 240 menit atau satu sesi perdagangan, ini terlalu abu-abu. Kita nggak bisa melihat apa namanya informasi di dalam candle ini. Tapi bila mana daily chart kurang jelas, ya kita bisa turun ke 4 hour atau 1 hour gitu. I think that's all buat trading plan-nya. Jadi ada untuk rangkuman buat yang kamu buru-buru ada MAPI, SKT, BAP, PTPW dan MMLP. Jadi ini adalah watchlist Trading with Kevin. Semoga bermanfaat buat trader semua. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin memberikan saran, silahkan. I know this is very buru-buru, but um, I hope you guys all enjoy it. Sekali lagi saya bilang kalau misalnya ada saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Saya akan tampung dulu karena sebenarnya saat ini fokus saya itu trading forex, tapi saya rasa udah waktunya saya mulai berbagi insight ini melalui channel YouTube supaya bisa banyak orang mengaksesnya, bukan hanya dengan tulisan tapi secara langsung. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.